Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham waftah lana abwabal ilm wa akrimna binuril fahm wa sahhil akhlaqana bil hilm. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin sidang jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja, puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam penjagaan Allah, dilindungi dan dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya dan musibah, dan semoga semua hajat, cita-cita dan keinginan kita diijabah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dan keluarga kita dimanapun berada masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan besok di yaumul qiyamah kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian di kitab Bulughul Maram. Kita masih di bab al-wudu. Kalau di kitab kami sekarang masuk ke hadis nomor 34. Setelah kemarin membahas tentang tata cara mengusap sebagian kepala menurut Imam Syafi'i, sementara menurut Imam Ahmad keseluruhan kepala. Tata caranya bisa dari depan ke belakang, bisa dari belakang ke depan, lalu langsung membersihkan telinga, summa masaha bi ra'sihi, kemudian mengusap kepalanya, wa adkhala isba'aihi sabbahatain fi udhunayhi, lalu mengusap, setelah mengusap itu langsung kedua ujung jari telunjuk dimasukkan ke dalam telinga, wal ibham, jempol itu masaha zahira udhunayhi, mengusap bagian luar dari telinga itu. Sekarang kita masuk ke hadis berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza staiqadha ahadukum min manamihi falyastanthir thalathan fa inna syaitana yabitu ala khayshumihi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza staiqadha ahadukum min manamihi, apabila salah seorang di antara kalian baru bangun tidur, falyastanthir thalathan, maka hendaklah dia memasukkan air ke hidung lalu mengeluarkannya lagi, itu disebut dengan istinthar, sebanyak 3 kali. Fa inna syaitana, karena sesungguhnya setan itu yabitu ala khayshumihi, menginap di lubang hidungnya. Apa makna hadis ini? Bahwasanya ketika seseorang tidur, jumhur ulama mengatakan tidur yang dimaksud dalam hadis ini adalah tidur di malam hari. Sementara sebagian ulama mengatakan semua tidur, mau malam hari atau siang hari atau sore hari, pagi hari, ya pokoknya bangun tidur lah. Tapi jumhur ulama mengatakan karena di situ ada kata yabit itu tidur di malam hari, maka maknanya adalah ketika bangun tidur setelah tidur di malam hari. Maka falyastanthir thalathan, hendaklah dia memasukkan air ke dalam hidung lalu mengeluarkannya sebanyak 3 kali. Ini maknanya bisa zahir, maksudnya adalah dia cuma istinsar saja, atau maknanya ini maksudnya adalah wudu, jadi bangun tidur dia berwudu gitu. Nah, di antara wudu itu ada istinsar, setelah tangan kumur-kumur lalu masukkan ke dalam hidung dikeluarkan lagi. Dua-duanya boleh. Jadi kita berwudu afdal, lebih lengkap,
Atau istinsar saja, masukkan air ke dalam hidung lalu keluarkan lagi sebanyak 3 kali. Itu pun boleh. Kenapa? Karena kata Rasulullah, fa inna syaitana yabitu ala khaysyumi. Karena setan itu dia menginap di rongga-rongga hidungnya. Dengan istinsar, maka istinsar itu membersihkan rongga hidung kita, sehingga setan-setan yang tinggal di dalam rongga hidung kita itu akan ikut keluar dan terbuang. Apa makna setan di sini? Bisa maknanya hakiki, yaitu setan bermakna betul-betul setan secara zahir. Bahwa setan itu dia bisa membesar sebesar rumah dan dia bisa mengecil seperti dzubab, lalat, terus mengecil sehingga dia bisa masuk dan hinggap lalu tidur di dalam hidung kita. Maka ketika kita wudhu atau minimal kita istinsar, kita keluarkan air itu, maka dia akan terbawa keluar bersama dengan air itu, sehingga hidung kita bersih dari setan. Yang kedua, setan di sini maknanya itu adalah majazi. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi bahwa setan itu adalah kullu atin mutamarridin minal jinni wal insi wad dawab fahuwa syaitan. Semua yang membangkang, semua yang mendatangkan bahaya, semua yang melawan, itu disebut dengan setan, baik dari kalangan jin, manusia maupun hewan. Itu kata Imam Al-Qurtubi. Maka setan itu dia sifat, bukan makhluk, kalau menurut Imam Al-Qurtubi. Jadi Allah tidak menciptakan jin, malaikat, manusia, terus setan tersendiri, melainkan setan ini adalah sifat yang bisa melekat pada bangsa jin, bisa melekat pada bangsa manusia, dan bahkan bisa melekat pada hewan. Itu karenanya Allah katakan dalam surat Al-An'am itu 112, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan setiap nabi itu punya musuh. Siapa musuhnya nabi? Setan. Siapa setan ini? Syayatinal insi wal jin, dari kalangan manusia ataupun kalangan jin. Masing-masing saling memberikan kalimat-kalimat yang menipu. Ya. Jadi setan itu sifat. Kalau dia nggak kelihatan, ya setan jin. Nggak kelihatan, berarti dari bangsa jin. Kita mau sholat, bawaannya malos. Apalagi tahajud, dingin. Bangun jam 3:30, dingin banget ini ya. Kadang-kadang dinginnya hilang, masih 3:30, subuh kan 4:30 lewat. Ntar aja dikit lagi lah. Akhirnya merem lagi, bangun lagi jam 4, baru jam 4 masih ada 40 menit lah. Gampang lantar 4:15. Akhirnya bablas, tahu-tahu bangun-bangun 5:30. Nah ini setan dari kalangan jin, nggak kelihatan dia. Atau setan itu dari kalangan manusia, wujudnya manusia tapi ngajakin berbuat maksiat. Bro, kapan lagi kita minum bro? Ayo minum. Minum teh apa kopi? Bukan itu, yang agak-agak keras dikit lah bro. Ini udah tobat, ini udah Allah. Biasanya juga sampean yang bayarin. Sekarang aneh yang bayar, tenang aja. Ngomongnya aneh tapi ya. Maka itu setan dari kalangan manusia. Jadi dia mengajak berbuat dosa maksiat. Nah ini setan juga, cuman secara sifat, bukan secara wujud. Nggak boleh kita bilang dasar setan nih, emang setannya ini. Nggak boleh ya. Atau misalnya ada manusia yang membangkang, melawan, dibilang setan, nggak boleh. Apalagi anak, nauzubillah zalik. Ini anak susah banget diajarinnya, dasar anak setan, nauzubillah, nggak boleh. Nanti dia bilang kalau aku anak setan, bapak apanya setan? Nah, jadi nanti nggak boleh. Tapi secara sifat, semua yang membangkang, semua yang bermaksiat kepada Allah, kata Imam Qurtubi, disifati dengan syaitan. Makanya dalam surat An-Nas itu, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah yang ketiga itu dari kalangan binatang, hewan,
itu setiap yang mendatangkan bahaya, madarat, bisa disifati dengan setan. Ketika Umar bin Khattab naik di atas keledai, begitu naik di atas keledai, tiba-tiba keledai itu ngamuk, nyaris jatuh. Maka kata Umar bin Khattab, anziluni, innama arkabtumuni ala syaitan. Tolong bantu saya turun dari keledai ini setan di keledai ini, katanya. Kenapa disebut syaitan oleh Umar? Karena dia melawan, membangkang. Berarti kalau makna kedua ini, syaitan itu adalah dari kalangan hewan, bakteri, virus, itu yang membahayakan, yang mengganggu kesehatan kita, maka dia disifati dengan syaitan. Sehingga ketika kita diperintahkan Rasulullah berwudu atau minimal istinsyak, memasukkan air ke hidung lalu mengeluarkannya lagi, istinsar, itu maksudnya bukan ngebuang setan, tapi bakteri-bakteri, virus-virus yang bersarang di rongga hidung kita. Kita bernafas ini setiap hari, udara yang ada di sekitar kita ini mengandung bakteri, mungkin di situ ada kuman-kuman, ada virus. Kita hirup udara itu disaring oleh, mohon maaf, selaput-selaput yang ada di dalam rongga hidung kita, sehingga bakteri-bakteri itu bersarang di sana. Nah, ketika kita tidur, kita menghirup udara, melepaskan lagi oksigen, melepaskan karbon dioksida, terus begitu. Nah, itu bakteri-bakteri bersarang dalam rongga hidung kita. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar kita berwudu atau minimal tadi membersihkan hidung kita, supaya bakteri-bakteri, virus-virus itu tidak bersarang di hidung kita dan menjadi bersih. Masya Allah ya. Rasulullah mengajarkan kepada kita pola hidup sehat, ternyata dengan hal yang sederhana. Sehat itu murah, cuman wudu aja bangun tidur, bersih-bersih. Sakit yang mahal, jadi sehat murah, sakit itu yang mahal. Dan kadang-kadang kita mentang-mentang sehat, akhirnya ya udah lupa, ya, makan semaunya, tidur seenaknya, ya, beraktivitas juga seenaknya kita. Begitu sakit baru, masya Allah, ternyata mahal sekali ya. Sudah masuk dalam kerongkongan apa ISPA istilahnya, infeksi saluran pernapasan. Wah, itu sudah masya Allah. Apalagi konon kabarnya sekarang Jakarta ini udaranya sedang tidak baik-baik saja ya. Nah, ini Islam mengajarkan kepada kita, meskipun kondisi udara ini mungkin tidak steril, tidak bersih 100%, ada bakteri, ada kuman, virus dan seterusnya, tapi kita diajarkan oleh agama kita ini untuk tetap melakukan pola hidup bersih. Minimal setiap bangun tidur itu kita bersihkan rongga hidung kita. Maka insya Allah Allah akan jaga dan selamatkan kita. Ini udara-udara yang di sekitar kita ini tidak 100% bersih ya. Makanya kalau masuk ruang bedah misalnya, nah itu kita harus pakai peralatan, disterilkan udaranya itu. Ya, jangan sampai ada bakteri masuk ketika sedang melakukan operasi bedah itu. Maka Islam dari 14 abad yang lalu itu sudah mengajarkan kepada kita pola hidup bersih. Bagaimana bakteri, kuman-kuman paling sering masuk ke dalam tubuh kita itu melalui rongga mulut dan juga hidung. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah ciptakan alat untuk menyaring itu. Ketika kita bernapas itu udara itu yang kita hirup, ini hidung ini kan ke bawah. Itu bukan dari depan ditarik ke sini, tapi dari bawah ke sini. Maka 2 kali disaring. Orang-orang yang memiliki jenggot ya, itu cenderung lebih sehat dibandingkan orang-orang yang tidak memiliki jenggot. Kenapa? Karena ketika dia menghirup udara, itu disaring dulu lewat jenggot-jenggot ini. Habis itu masuk lagi rongga hidung tadi, ya, dijaga dan dibersihkan. Maka nggak benar ya ungkapan katanya jenggot semakin panjang semakin goblok atau semakin bodoh. Itu nauzubillah min dzalik, itu nggak benar. Justru memelihara. Kalau kita memiliki jenggot lalu tumbuh lalu kita pelihara itu, kita jaga, kita rawat dan bersihkan, dia akan menjadi sterilisasi virus-virus dan bakteri-bakteri. Dekat rumah itu ada peneliti LIPI. Kalau sekarang itu apa, BRIN ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional itu. Beliau waktu COVID itu ditugaskan meneliti virus bakteri dari COVID itu.
Lalu hasil penelitiannya, dan tim tentu tidak sendiri, dengan tim tuh menyatakan orang-orang yang menjaga kebersihan di jenggot dan juga hidung, terutama wajah lah, itu cenderung lebih kecil peluangnya terjangkit penyakit COVID dibandingkan yang tidak. Karena ternyata begitu kita menghirup udara, bakteri-bakteri itu dia dibersihkan dulu lewat jenggot ini, lalu dibersihkan lagi di rongga hidung itu. Insya Allah luar biasa ya. Makanya kalau tes COVID itu kan apa namanya, kemarin itu lewat rongga hidung. Nah, Islam mengajarkan dari 14 abad yang lalu pola hidup bersih, masya Allah luar biasa. Taib. Hadis berikutnya, wa anhu, dan masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu warda, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza staiqaza ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, min naumihi, dari tidurnya, fala yaghmis yadahu, maka janganlah mencelupkan tangannya fil ina, di dalam ember atau bejana secara langsung, hatta yaghsilaha thalathan, sampai dia mencuci kedua tangannya itu sebanyak 3 kali. Fa innahu la yadri, karena sesungguhnya dia tidak tahu, aina batat yaduhu, di mana nginep tangannya itu. Hadis ini muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sementara lafaz yang kita baca itu ada dalam riwayat Imam Muslim. Ini hadis kedua tentang tata cara, etika dan adab bangun dari tidur. Masya Allah ya, Islam memperhatikan sampai hal yang sangat detail, sepele dan kelihatan remeh-temeh. Kata Rasulullah, kalau kalian bangun tidur, itu tangan itu jangan langsung celupkan ke dalam ember atau bejana, sampai cuci tangan dulu. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu ketika tidur ini tangan ini mampir kemana aja nih. Baik tidur malam atau siang hari, terutama tidur malam hari karena durasinya lebih lama. Kita tidur itu, mohon maaf ya, kadang ngulet ke sini, ngulet ke sana, tangan mohon maaf masuklah ke selangkangan, masuk ke dubur, mungkin garuk-garuk apa, mungkin ke ketek, ke tiak segala macam. Sehingga tangan ini sudah menyentuh mengenai tempat-tempat di mana banyak bakteri. Maka Islam mengajarkan begitu bangun tidur, jangan langsung masukkan tangan ke dalam bejana. Nanti tangan itu membawa bakteri sehingga bejana atau ember atau bak itu menjadi terkontaminasi oleh bakteri-bakteri itu. Tapi cuci tangan dulu. Baru setelah itu melakukan aktivitas yang lain. Dulu ada, mohon maaf, kisah ya di Mesir, ada orang yang menyepelekan dan melecehkan hadis ini. Dia bilang, Rasul bilang kita nggak tahu di mana tangan ketika tidur. Kata dia, ya di mana tangan tidur? Ya sinilah. Kita tidur begini, tangan ini mau kemana? Pasti di sinilah. Qadarullah. Lalu setelah itu esok harinya, mohon maaf, nauzubillah min dzalik, dia dapati, mohon maaf, tangan itu, mohon maaf, berada di duburnya dan berada di dalam dubur tak bisa ditarik keluar. Jadi kalau tarik keluar sakit luar biasa. Akhirnya orang ini dibawa ke rumah sakit. Masya Allah. Allah ingin ngasih tahu ke dia, ketika kita tidur kita nggak pernah tahu. Mungkin dia ada di selangkangan depan, ada di selangkangan belakang. Mungkin mohon maaf, ya, garuk-garuk duburnya, mungkin garuk-garuk kemaluannya. Ya. Sehingga bakteri-bakteri itu ada di tangan. Maka bangun tidur itu cuci tangan dulu, jangan langsung nyomot bakwan, langsung ambil tahu, apalagi langsung makan nasi uduk misalnya, atau langsung nyuap apa, makan apa gitu ya. Tapi cuci tangan dulu, masya Allah. Islam mengajarkan kepada kita kebersihan. Karena memang sumber bakteri, paling banyak sumber bakteri itu adanya di wajah dan telapak tangan kita. Wajah tadi karena kita menghirup udara, terutama di rongga hidung, rongga mulut, itu paling banyak peluang masuknya bakteri ke dalam tubuh kita. Yang kedua, telapak tangan ini. Ini telapak tangan ini mengambil sesuatu, megang sesuatu. Ini kalau nggak cuci tangan, wah ini banyak sekali bakteri-bakteri. Apalagi sekarang handphone. Handphone ini, mohon maaf, bapak-bapak, ada nggak yang pernah nyuci handphone? Ya kalau cuci rendam ke air matilah handphonenya ya. Mungkin ada beberapa handphone yang anti air, selebihnya anti banget sama air, masuk rusak. Tapi paling nggak kita bersihkan dengan tisu basah misalnya, kita semprot pakai hand sanitizer misalnya, lalu kita bersihkan. Jarang sekali.
Maka kalau kita cek ya handphone kita ini, itu sampai ada penelitian yang mengatakan dia tuh lebih kotor dibandingkan kloset. Bakteri-bakterinya lebih banyak di handphone ini dibandingkan kloset. Mohon maaf. Masya Allah. Dan ini setiap hari nempel, kita pegang, masukin lagi kantong, pegang lagi. Maka Islam mengajarkan, nih tangan ini banyak menyentuh benda-benda yang mungkin mengandung banyak bakteri, banyak virus. Maka supaya hidup kita tetap bersih, tetap steril, nah, diajarkan kita cuci tangan. Wabil khusus ketika bangun tidur. Masya Allah ya. Ya agama kita ini. Maka Muslim itu ketika dia taat menjalankan perintah agamanya, mengikuti sunnah nabinya, maka hidupnya sehat, bersih, Masya Allah, jauh dari penyakit bahaya. Tapi bukan berarti nggak pernah sakit, nggak juga ya. Sakit itu cara Allah menggugurkan dosa dan kesalahan kita, nggak masalah. Cuman memang kalau kita pelajari kehidupan Rasulullah, Rasul selama hidupnya 63 tahun itu nggak pernah sakit. Sakit beliau 3 kali. Pertama ketika kena sihir, lalu turun surat Al-Falaq dan juga surat An-Nas. Yang kedua ketika gigi seri beliau terkena anak panah di perang Uhud. Yang ketiga ketika beliau diracun oleh seorang wanita Yahudi yang akhirnya kemudian beliau meninggal. 3 kali aja tuh. Adapun pilek, bengek, apalagi batuk segala macam itu enggak ya Rasulullah, Masya Allah. Sehat sekali, bersih kehidupannya. Jadi kalau kita mengikut sunnah Rasulullah, ya mungkin kita enggak sesehat beliau, ya, karena kita tinggal di perkotaan, ya, yang polusi udaranya Masya Allah luar biasa. Mungkin juga makanannya kita banyak sekali fast food, cepat saji. Mungkin kadang-kadang udah digoreng berkali-kali. Makan bakwan aja kadang-kadang udah digorengnya berapa kali itu ya. Beli ayam itu kadang udah nggak habis kita simpan, besok digoreng lagi, nanti kadang nggak habis simpan lagi, goreng lagi, udah berapa kali itu minyak juga. Kadang minyaknya nggak diganti-ganti juga, begitu seterusnya. Sehingga kesehatan zaman sekarang dengan zaman Rasulullah mungkin berbeda lah ya. Belum polusi, Masya Allah. Ada kendaraan bermotor itu yang itu kalau nggak asapnya kayak apa itu nggak pede gitu. Jadi ada orang yang senang motor itu berasap, nggak pernah di servis ya. Padahal Rasulullah SAW itu kalau kita baca hadis ya, Rasulullah itu memerintahkan kalau kita berkendara, dulu kan kendaraannya unta, itu kalau melewati gurun, padang pasir yang tidak ada rumput, kata Rasulullah percepat jalannya. Tapi kalau melewati tempat-tempat daerah-daerah yang subur, banyak rerumputan, kata Rasulullah perlahan-lahan, pelan-pelan. Kalau perlu istirahat dulu, biar kendaraan kita ini makan. Rasulullah sampai memberikan hak pada kendaraan ya. Karena zaman dulu kendaraannya ya unta, kuda, keledai, ya haknya ya makan gitu. Ada rumput, dia makan rumput, berhenti dulu, dia bersih-bersih, dia minum segala macam. Udah seger, udah buger, lanjutkan lagi perjalanan. Jangan dipaksa diporsir kendaraan itu. Zaman sekarang kendaraannya ya motor, mobil. Ya, tapi kan sama, haknya sama. Motor ini dia butuh servis, ganti oli, bensinnya, mobil juga begitu. Kampas remnya diganti. Ini ada orang Muslim dia naik motor udah bunyi ngik ngik ngik, kagak diganti-ganti itu kampas rem. Knalpot udah luar biasa, udah hitamnya diganti-ganti itu oli. Berarti akhlak kita terhadap kendaraan juga berkurang. Dan itu juga mempengaruhi terhadap polusi udara dan kesehatan. 14 abad yang lalu Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita, Masya Allah, bagaimana hidup bersih, menghargai lingkungan sekitar, karena kita hidup tidak sendiri. Kebersihan itu tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk lingkungan kita. Jadi kata Rasulullah, ketika salah seorang bangun tidur itu jangan langsung menyentuh sesuatu sebelum tangan ini dicuci, ya, cuci tangan. Afdolnya itu berwudu, nah itu lebih afdol lagi ya. Hadis berikutnya An Laqit ibni Sabirah. Ini salah seorang utusan dari Bani Muntafiq radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asbighil wudu, sempurnakanlah ketika Anda berwudu, wa khallil bainal asabi, ketika wudu mencuci tangan itu khalil itu artinya membersihkan di setiap celah-celah antara jemari kita. Ini antara jari-jari ini, boleh jadi kita cuci tangan begini ya, bersih sudah, di bagian telapak tangan bersih, punggung bersih, tapi bakteri-bakteri bisa saja bersembunyi di sela-sela jemari. Maka Rasul SAW memerintahkan khalil bainal asabi, nah, setiap ruas atau celah antar jemari itu juga dibersihkan, baik jemari tangan ataupun jemari kaki. Ya, kita sampaikan kemarin, banyak di antara kita yang wudu, terutama ketika sampai kaki itu cuman asal aja, keran dibuka, habis itu ditendang-tendang, pak, selesai. Kalau nggak pakai gayung, ambil gayung, disiram doang kaki. Nah ini nggak benar, ya, harus dicuci, digosok itu. Bahkan wa khallil bainal asabi, setiap celah atau ruas antara jemari ini dibersihkan. Nah, tangan juga. Kan kita kalau mempelajari gimana menggunakan hand sanitizer yang benar itu kan, dia bukan cuma begini-begini doang, tapi ujung-ujung jarinya itu juga begini, terus begini, setiap ruas-ruasnya itu juga. Karena bakteri-bakteri dia mungkin saja bersarang di ujung-ujung kuku tangan kita atau di sela-sela jemari kita. Kita sudah cuci tangan, tapi belum bersih. Kenapa? Karena ujung-ujung jemarinya masih menyimpan, atau di sela-sela jemarinya masih menyimpan bakteri. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita wudu itu dengan sempurna sampai bersihkan setiap sela-sela jemari kita. Masya Allah ya. Apalagi mohon maaf ya, ujung-ujung kuku kita ini kita ceritakan kemarin. Makanya dalam ayat atau hadis itu ketika mencuci tangan itu ilal marafiq bilangnya, fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, cuci atau basuhlah wajah kalian dan kedua tangan sampai siku. Meskipun khilaf di antara ulama, apa maknanya itu kita wudunya begini, air itu dari ujung jemari ke siku, ataukah boleh air itu dikucurkan dari siku lalu mengucurnya ke ujung jemari. Dua-duanya sah dan boleh kata para ulama. Boleh air itu dari atas kita begini wudunya, atau boleh begini, boleh, dua-duanya sah. Seperti ini atau seperti ini boleh, dua-duanya sah, nggak ada masalah. Cuman kalau secara medis ternyata yang wudunya begini, ini air dikucurkan dari atas, nanti akhir air itu ngucurnya lewat siku, dengan kita yang wudu begini, lalu air keluar habisnya itu melalui ujung jemari, ternyata lebih sehat yang posisinya seperti ini. Kenapa? Karena kalau posisi seperti ini, itu seluruh bakteri-bakteri kuman itu akan jatuh mengikuti sisa air terakhir itu lewat siku. Tapi kalau begini, maka air itu akan jatuh mengikuti air tangan kita ini, tapi bakteri-bakteri dia akan bersarang di sela-sela jemari kita atau di ujung-ujung kuku ini. Sehingga selesai dia mencuci tangan, bakteri-bakteri masih ada tersangkut di situ. Apalagi mohon maaf yang kukunya panjang-panjang itu. Makanya seorang muslim idealnya tidak memelihara kuku lah panjang itu. Meskipun ya nggak berdosa sih, cuman idealnya dipotonglah kuku, karena itu merupakan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Ada orang yang kukunya panjang-panjang. Nah ini tempat bersarangnya bakteri. Dalam bahasa hadis bisa saja disebut dengan syaitan. Nah Rasulullah SAW memerintahkan asbighil wudu. Wudu itu jangan cuma jangan asal kena dibasuh, tapi lakukan wudu itu dengan sempurna, asbigh. Di antaranya adalah khalil bainal asabi, antara celah-celah jemari itu dibersihkan. Wa baligh fil istinsyaq, dan ketika kita melakukan istinsyaq, lakukan dengan mubalaghah. Kalau secara bahasa artinya berlebihan, maksudnya serius ya. Air itu benar-benar kita masukkan ke dalam hidung, disedot sampai dia ke pangkal hidung ini, lalu dikeluarkan lagi. Baligh fil istinsyaq. Jangan cuman apa itu? Air dibuka terus. Itu enggak membersihkan rongga-rongga dalam hidung kita, hanya membersihkan bagian depan hidung saja. Maka diambil air itu dimasukkan ke dalam hidung, lalu setelah itu dikeluarkan.
Itu disebut dengan mubalaghah fil istinsyaq. Illa an takuna sha'iman. Kecuali engkau dalam posisi sedang puasa. Nah, kita kalau lagi puasa, maka istinsarnya biasa saja. Jangan sampai disedot ke dalam gitu. Ya, khawatir air itu nanti masuk sampai melewati kerongkongan kita. Akhrajahul arba'ah wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Hadis ini dikeluarkan oleh imam yang 4. Berarti kalau 4 ashabus sunan. Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah dan juga Sunan An-Nasa'i. Lalu Ibnu Khuzaimah mensahihkan hadis ini. Wali Abi Daud fi riwayatin. Sementara dalam riwayat Abu Daud itu ada tambahan idza tawadda'ta famadmid. Apabila kalian berwudu maka berkumur-kumurlah. Ketika kita makan, minum atau diam saja, ini bakteri-bakteri di mulut kita ini banyak sekali bakteri-bakteri kan. Kita makan apa, menghirup udara, nah ini ada bakteri. Gimana cara membersihkan bakteri dalam mulut? Adalah dengan berkumur-kumur itu. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang masyru'iyatu al-madmadah fil wudu. Disyariatkannya kumur-kumur. Nah, di hadis-hadis kemarin belum ada hadis yang membahas tentang kumur-kumur. Istinsyak ada, istinsar ada, mengusap wajah ada, mencuci tangan, sebagian kepala, daun telinga dan kaki sudah dibahas. Nah, sementara madmadah atau kumur-kumur itu hadis ini membahasnya. Jumhur ulama mengatakan dia hukumnya sunnah, jadi sunnah wudu saja. Jadi wudu kumur-kumur itu bukan termasuk rukun, dia termasuk sunnah wudu. Sehingga pada beberapa kondisi tertentu boleh dia ditinggalkan. Misalnya dalam kondisi air dalam debit atau jumlah yang sedikit, atau misalnya sedang ada sakit di mulut, sariawan, tak apa, ya, atau mungkin baru habis cabut gigi misalnya, sehingga kumur-kumur itu masih belum memungkinkan, maka boleh wudu tanpa kumur-kumur. Atau misalnya dia wudunya di tengah laut, wudu menggunakan air laut, itu asin, maka nggak perlu kumur-kumur, ambil air laut, kumur-kumur asin, maka boleh. Tapi sebagian ulama mengatakan wa dhahaba jama'atun ila wujubiha wa huwal masyhur an Ahmad wa inda Abi Hanifah. Sementara Imam Ahmad dan juga Abu Hanifah mengatakan kumur-kumur itu adalah bagian termasuk perkara yang wajib dilaksanakan ketika berwudu. Sementara dalam mazhab Syafi'i nggak perlu ya. Dalam mazhab Syafi'i sunnah itu. Tapi sunnah bukan berarti untuk ditinggalkan. Ya, kita sampaikan di awal pembahasan bahwa sunnah itu definisinya itu bukan dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Makruh ditinggalkan berpahala, dikerjakan nggak apa-apa. Nah, itu definisi yang perlu kita revisi sekarang. Kenapa? Karena orang Indonesia pada kenyataannya lebih senang dengan nggak apa-apa daripada dapat pahala. Sampean melakukan ini sholat sunnah duha enggak, kenapa enggak? Kan cuma sunnah aja, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Akhirnya ya nggak apa-apa, daripada dapat pahala mendingan nggak apa-apa. Sampai kenapa rokok? Ya merokok paling enggak kan hukumnya makruh. Memang kena makruh kenapa? Makruh kan ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan nggak apa-apa. Jadi kita itu lebih senang nggak apa-apa daripada dapat pahala. Maka definisinya perlu kita perbaiki. Sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi. Makruh ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan rugi. Nah, kalau ini tertanam dalam benak kita, orang Indonesia biasanya nggak mau rugi. Nah, kalau nggak mau rugi berarti dikerjakan sunnah-sunnah itu. Yang makruh-makruh ditinggalkan insyaallah. Taib, lalu berikutnya wa an Utsman radhiyallahu anhu qala. Dari Utsman ibnu Affan semoga Allah meridhoinya telah berkata, Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatahu fil wudu. Akhrajahu Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Kata Utsman ibnu Affan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu itu
itu yukhallil lihyatahu, membersihkan jenggot beliau itu dengan jari-jarinya. Jadi nggak cuma wudu begini saja, tapi jenggot beliau karena lebat jenggot beliau itu dibersihkan seperti ini. Kalau jenggot kita yang cuma beberapa lembar ini sih gampang lah ya, tapi kalau Rasulullah itu lebat, maka jemari itu masuk ke dalam rongga-rongga dari jenggot beliau. Kenapa saya sampaikan tadi? Karena ketika kita menghirup udara, ternyata udara itu masuknya lewat bawah sini, bukan dari depan ke sini. Itu karenanya posisi hidung kita itu ke bawah. Jadi ketika kita menghirup udara, itu lewat bawah sini, dia disaring lewat jenggot. Sehingga bakteri-bakteri banyak yang bersarang di jenggot ini. Oleh karenanya Rasul mengajarkan ketika berwudu, bagi yang memiliki jenggot itu hendaknya dibersihkan, karena dia menjadi tempat atau sarangnya bakteri-bakteri dan virus. Kalau yang nggak punya jenggot gimana Ustaz? Ya nggak masalah. Kalau nggak ada jenggot, nggak harus cari kemiri, bawang putih dibakar, diolok-olokin gini biar tumbuh jenggotnya. Nggak harus ya. Tapi kalau ada, maka itu ya sunnah, termasuk sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan patut kita syukuri karena dia menjadi anggota tubuh kita yang menyaring bakteri-bakteri sehingga hidup kita insya Allah lebih sehat. Taib. Ini beberapa sunnah-sunnah wudu yang disyariatkan dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, ini barangkali yang kita bisa bahas di kesempatan siang yang mulia ini. Insya Allah di kesempatan berikutnya akan kita bahas masih juga di bab wudu tentang menggunakan air yang debitnya atau ukurannya sedikit ya. Insya Allah akan kita bahas di kesempatan berikutnya. Sebelum tutup, ada yang ingin ditanyakan? Cukup ya, insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu bantu kita untuk bisa menjalankan sunnah-sunnah Nabi kita dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga mudah-mudahan mungkin belum banyak sunnah Rasulullah yang kita amalkan, tapi mudah-mudahan yang sedikit ini itu Allah ridhoi, sehingga Allah perkenankan kita menjadi barisan pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak kita bisa mendapatkan syafaat beliau, dan mudah-mudahan Allah tempatkan kita bersama beliau di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.